Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolomedia. Kali ini kita akan membahas sebuah negara yang ada di Laut Karibia. Namun sebelum itu, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Negara yang satu ini merupakan negara terkecil di Laut Karibia, bahkan di benua Amerika. Bukan hanya kecil secara wilayah, namun juga kecil dalam hal jumlah penduduk. Negara Saint Kitts dan Nevis terletak di Kepulauan Leeward, Karibia, berada di sebelah barat negara Antigua dan Barbuda, sebelah selatan Anguilla, dan sebelah utara Montserrat, dengan luas wilayah sebesar 261 km persegi. Saint Kitts dan Nevis merupakan negara federasi satu-satunya di Laut Karibia yang terdiri dari dua pulau, yakni Pulau Saint Kitts atau Saint Christopher, dan juga Pulau Nevis yang terletak 3 km sebelah tenggara Pulau Saint Kitts. Ibu kota negara ini terletak di Pulau Saint Kitts dengan nama Basseterre. Sedangkan populasi negara ini pada tahun 2019 berjumlah 52.834 jiwa. Mayoritas penduduk Saint Kitts dan Nevis, 92,5% adalah keturunan Afrika, dengan mayoritas menganut agama Kristen, yakni 94,6% dari total jumlah penduduk. Bahasa resmi yang dipergunakan di sini ialah bahasa Inggris. Kepulauan Saint Kitts dan Nevis merupakan pulau pertama di Karibia yang diduduki oleh pendatang Eropa. Kemudian mereka membangun sebuah koloni di pulau ini. Oleh sebab itulah kepulauan ini dijuluki koloni Induk Hindia Barat. Diperkirakan orang Eropa pertama yang melihat pulau ini ialah Christopher Columbus pada tahun 1493 pada pelayarannya yang kedua. Nama San Cristobal atau Santo Christopher yang disingkat Saint Kitts sebenarnya diberikan oleh Columbus ke pulau yang sekarang dikenal sebagai Sabah. Pulau ini juga terletak di Laut Karibia. Tampaknya San Cristobal diterapkan ke Pulau Saint Kitts hanya karena kesalahan pemetaan. Dulunya Saint Kitts bernama Liamuiga, yang berarti tanah subur. Nama ini diberikan oleh orang Indian Kalinago Karib yang merupakan penghuni pulau ini sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sedangkan nama Pulau Nevis awalnya bernama Auli, yang berarti tanah air yang indah. Nama Nevis sendiri berasal dari nama Spanyol Nuestra Senora de las Nevis, yang berarti Our Lady of the Snows. Menurut studi yang ada, pada awalnya Columbus memberi nama pulau ini San Martin. Namun karena adanya kesalahan pemetaan, akhirnya nama San Martin diberikan kepada pulau yang saat ini dimiliki oleh Prancis dan Belanda. Dan pulau ini pun diberi nama Nevis. Anguilla dulunya merupakan bagian dari persatuan dua pulau ini, yang kemudian dikenal secara kolektif sebagai San Christopher Nevis Anguilla. Namun kemudian Anguilla memilih untuk melepaskan diri dan tetap menjadi wilayah seberang laut Britania Raya. Britania Raya mulai membangun pemukiman di Saint Kitts pada tahun 1623, sedangkan bangsa Perancis pada tahun 1625. Kemudian mereka mulai membagi pulau ini menjadi sektor Prancis dan Inggris. Pada tahun 1628, Britania Raya mulai membangun pemukiman di Pulau Nevis. Di tahun 1629, Spanyol mulai melakukan ekspedisi untuk menegakkan klaim Spanyol atas kedua pulau ini. Koloni yang sudah berdiri pun dihancurkan dan para pemukim dideportasi ke negaranya masing-masing. Pada tahun 1630, sebagai penyelesaian perang, akhirnya Spanyol mengizinkan pendirian kembali koloni Inggris dan juga Prancis. Kemudian pada tahun 1670, Spanyol mengakui klaim Britania Raya atas Saint Kitts dalam Perjanjian Madrid. Dengan imbalan, Britania Raya membantu menangani permasalahan bajak laut yang dihadapi Spanyol. Selama akhir abad ke-17, Britania Raya dan Prancis berperang untuk memperebutkan klaim atas kedua pulau tersebut. Dan tahun 1713, Prancis membatalkan klaimnya atas kedua pulau tersebut pada Perjanjian Utrecht. Semenjak saat itulah Britania Raya mulai memerintah di kedua pulau. Setelah ratusan tahun, Saint Kitts dan Nevis berada di bawah koloni Britania Raya. Akhirnya Saint Kitts dan Nevis mendapatkan status baru sebagai bagian dari negara dalam asosiasi bebas dengan Britania Raya pada tanggal 27 Februari 1967. Sedangkan kemerdekaan dari Britania Raya didapatkan oleh negara ini pada tanggal 19 September 1983. Saint Kitts dan Nevis merupakan anggota Persemakmuran Inggris.
dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer federal, dengan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya. By the way, viewers, negara Indonesia baru menjalin hubungan diplomatik dengan negara ini pada tanggal 30 Januari 2014. Wakil tetap RI untuk PBB Desra Percaya dan Wakil tetap St. Kitts dan Nevis untuk PBB Delano Frank-Bart menandatangani komunike bersama di kantor perutusan tetap RI untuk PBB di New York. Dalam hal kerjasama di bidang pariwisata, warga negara Indonesia kini dapat berkunjung tanpa visa ke negara St. Kitts dan Nevis sejak tanggal 1 Februari 2019 setelah pemerintah St. Kitts dan Nevis melalui sidang kabinet memutuskan untuk memberikan fasilitas bebas visa kepada semua warga negara Indonesia yang berkunjung ke negaranya. Nah, bagi viewers yang tertarik untuk berkunjung ke negara yang satu ini, kalian sudah bisa datang tanpa menggunakan visa. Menurut data Bank Dunia, sepanjang tahun 2018, negara ini dikunjungi oleh lebih dari 125.000 wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Namun ada hal yang menarik di negara ini, viewers. Hal yang menarik dari negara St. Kitts dan Nevis ialah tempat wisata yang menyediakan pesona batik. Caribel Batik didirikan pada tahun 1976 oleh seorang warga keturunan Inggris bernama Maurice Widawson. Awalnya, dia memulai bisnis dengan berjualan benang katun di negara asalnya. Ternyata nih viewers, yang menarik ialah Maurice mengenal batik bukan dari mengunjungi Indonesia, melainkan ketika ia sedang mengunjungi Zambia di benua Afrika, sebelum akhirnya menetap di Pulau St. Kitts. Sejarah panjang perjalanan batik dari Indonesia ke Afrika pada abad ke-19 akhirnya tiba di Karibia seabad kemudian. Toko dan sentra produksi Caribel Batik berlokasi di sebuah kawasan yang merupakan bekas perkebunan tembakau dan juga tebu di masa kolonial yang kini menjadi taman luas yang rindang yang dinamakan Wingfield Estate. Dalam kawasan taman ini juga berdiri sebuah rumah bekas milik bangsawan Inggris bernama Earl of Rumney. Rumah ini juga disebut Rumney Manor yang menjadi sentra produksi Caribel Batik di St. Kitts dan Nevis. Wah, viewers, ternyata kain batik juga dikenal di kawasan Laut Karibia loh. Sebagai rakyat Indonesia, sudah sepatutnya kita bangga kalau batik bisa dikenal di mancanegara. Demikianlah informasi sedikit mengenai negara St. Kitts dan Nevis. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semua mengenai negara-negara yang ada di Laut Karibia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!